Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian pada mata kuliah pengantar manajemen, program studi, kebijakan dan manajemen pajak semester 1. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan membahas topik perkuliahan restrukturisasi perusahaan. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Tidak jarang dalam masa operasinya, sebuah perusahaan dihadapkan pada tantangan dari struktur perusahaan, maka di sanalah peran restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi tidak selalu buruk, melainkan dapat mengatasi kondisi krisis atau masalah sehingga perusahaan dapat kembali seperti sedia kala. Tidak hanya dari masalah struktur, restrukturisasi perusahaan juga bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi perusahaan dari tantangan yang dihadapi. Berikutnya adalah pengertian restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan atau organisasi adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk memodifikasi aspek keuangan dan operasional perusahaan. Hal ini biasanya dilakukan jika sebuah perusahaan menghadapi tekanan keuangan, namun tidak jarang pula restrukturisasi didasarkan jika terjadi konflik di dalam organisasi dan permasalahan lainnya yang terlibat dengan struktur perusahaan. Tindakan restrukturisasi melibatkan perubahan yang signifikan dalam utang, operasional, atau struktur perusahaan sebagai cara untuk membatasi kerugian keuangan dan meningkatkan bisnis. Contohnya, ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran utangnya, biasanya manajemen akan melakukan konsolidasi dan penyesuaian terhadap syarat-syarat utang dalam restrukturisasi utang, menciptakan cara untuk melunasi pemegang obligasi. Sebuah perusahaan juga dapat melakukan restrukturisasi terhadap operasi atau strukturnya dengan mengurangi biaya seperti biaya gaji atau mengurangi ukurannya melalui penjualan aset. Pembahasan berikutnya adalah mengenai tujuan restrukturisasi perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan dan tujuan dilakukannya restrukturisasi perusahaan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu tujuan utama restrukturisasi adalah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dapat melakukan pengurangan biaya, optimasi proses bisnis, atau pemangkasan departemen atau divisi yang kurang efisien. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan daya saing. Perubahan dalam struktur atau strategi perusahaan dapat membantu peningkatan daya saingnya di pasar. Misalnya, perusahaan dapat fokus pada pengembangan produk atau layanan baru atau memasuki pasar baru.
Tujuan yang ketiga adalah penyederhanaan struktur organisasi. Terkadang perusahaan memiliki struktur organisasi yang rumit dan tidak efisien. Maka restrukturisasi dapat digunakan untuk menyederhanakan struktur tersebut, membuat pengambilan keputusan lebih cepat, dan mengurangi birokrasi. Selain itu, perusahaan terkadang juga perlu mengganti kepemimpinan atau manajemen yang tidak efektif. Restrukturisasi dapat menjadi kesempatan untuk melakukan perubahan tersebut. Tujuan keempat adalah adaptasi terhadap perubahan pasar. Perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan tren konsumen atau teknologi baru, dapat memaksa perusahaan untuk beradaptasi. Restrukturisasi dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Tujuan kelima adalah peningkatan profitabilitas. Salah satu tujuan utama bisnis adalah meningkatkan profitabilitas. Restrukturisasi dapat membantu mencapai tujuan ini dengan mengidentifikasi dan menghapus hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan keuntungan. Tujuan keenam adalah pengembangan fokus strategis. Restrukturisasi dapat membantu perusahaan untuk memusatkan perhatian pada bisnis inti mereka dan menjual atau menghentikan operasi yang tidak terkait dengan bisnis utama mereka. Tujuan ketujuh adalah mengatasi krisis keuangan atau hutang. Ketika perusahaan menghadapi krisis keuangan atau resiko bangkrut, restrukturisasi dapat membantu untuk menghindari kebangkrutan atau mengelola situasi tersebut dengan lebih baik. Banyak pula perusahaan melakukan restrukturisasi untuk mengurangi beban hutang mereka. Ini bisa mencakup negosiasi ulang syarat-syarat hutang, penggabungan dengan perusahaan lain, atau penjualan aset untuk membayar hutang. Itu adalah tujuan-tujuan dari restrukturisasi perusahaan atau organisasi. Berikutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam restrukturisasi. Restrukturisasi perusahaan adalah proses yang kompleks dan berisiko tinggi yang perlu dipersiapkan dengan matang. Dalam perencanaan restrukturisasi, perusahaan harus menetapkan tujuan dengan jelas, menyusun strategi yang sesuai, dan mengidentifikasi dampak potensial. Komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan dan manajemen perubahan yang baik juga tidak kalah penting untuk mengurangi ketidakpastian. Karyawan selaku aset perusahaan juga perlu diperlakukan dengan hormat, yaitu dengan menghindari pemecatan yang tidak perlu dan mempertimbangkan kepentingan mereka. Kemudian, selalu patuhi peraturan hukum yang berlaku dan analisis finansial dengan cermat untuk memahami dampak restrukturisasi terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan juga perlu mengidentifikasi dengan matang dan mengelola risiko yang terkait dengan restrukturisasi
serta menyiapkan rencana mitigasi. Perlu dicatat, perusahaan perlu mempertimbangkan kesinambungan bisnis inti selama proses restrukturisasi dan lakukan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Semua hal di atas perlu diperhatikan karena restrukturisasi perusahaan adalah tindakan yang memerlukan perhatian yang ekstensif dan harus dijalankan dengan hati-hati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembahasan berikutnya adalah cara restrukturisasi organisasi atau perusahaan. Jika dilakukan dengan benar, restrukturisasi organisasi dapat membantu merampingkan proses dan mempermudah pencapaian tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa tips untuk menerapkan proses restrukturisasi yang sukses. Yang pertama adalah evaluasi struktur yang ada. Sebelum memulai restrukturisasi, sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu struktur organisasi saat ini. Ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan membuat lebih mudah untuk menyelesaikannya. Aktivitas ini dapat mempermudah menemukan bagian struktur organisasi yang berkinerja baik dan bagian yang dapat memperoleh manfaat dari restrukturisasi. Yang kedua adalah menyusun rencana restrukturisasi. Peluang keberhasilan restrukturisasi dapat tumbuh bila ada rencana yang menjadi panduan pelaksanaannya. Rencana restrukturisasi dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti kendala hukum dan ekonomi serta kekuatan staf. Saat membuat rencana, berikut adalah beberapa aktivitas yang dapat menonjol, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi alat manajemen proyek atau project management tool, memperkirakan biaya dan membuat anggaran, membentuk tim proyek yaitu top proyek restrukturisasi ini, kemudian menunjuk manajer proyek restrukturisasi. Cara ketiga adalah jadikan komunikasi sebagai prioritas. Restrukturisasi yang berhasil dapat bergantung pada dukungan yang didapat dari pemangku kepentingan utama atau key stakeholders dalam organisasi. Komunikasi penting untuk menunjang bagi kegiatan berisiko tinggi seperti restrukturisasi. Komunikasi tentang restrukturisasi organisasi harus dilakukan secara teratur dan transparan sehingga kita dapat memastikan karyawan mengetahui rencana tersebut untuk menghindari ketidakpastian dan mengurangi pertentangan. Kita juga dapat menunjuk juru bicara untuk membahas manfaat restrukturisasi dengan karyawan. Cara keempat adalah lakukan tes dalam skala yang lebih kecil. Strategi yang baik adalah dengan menerapkan restrukturisasi di bagian bisnis yang lebih kecil sebelum menerapkannya ke seluruh organisasi.
Ini memungkinkan untuk mengukur dan mengevaluasi rencana dan menghindari kesalahan yang merugikan. Kita dapat menggunakan hasil dari implementasi tiruan atau contoh ini untuk menyempurnakan rencana sebenarnya dan mencegah masalah. Kita dapat mencoba mengumpulkan feedback dari karyawan yang selama uji coba. Tanggapan mereka akan terbukti sangat berharga dalam mengukur potensi reaksi tenaga kerja secara umum. Yang kelima adalah menerapkan struktur organisasi baru. Fase terakhir dari restrukturisasi adalah melibatkan penerapan struktur perusahaan yang baru. Penting untuk memastikan tim memahami perubahan yang akan datang dan dapat mempersiapkan mereka untuk reorganisasi. Disarankan untuk membuat rencana penerapan yang fleksibel untuk memaksimalkan efektivitas. Itu adalah cara-cara dalam melaksanakan restrukturisasi. Pembahasan berikutnya adalah tentang kesalahan komunikasi dalam restrukturisasi organisasi. Dua kesalahan komunikasi terbesar yang sering terjadi selama proses restrukturisasi organisasi dan bagaimana menghindarinya agar restrukturisasi organisasi berjalan lancar dan sukses. Yang pertama adalah kurangnya transparansi dan kejelasan dalam komunikasi. Salah satu kesalahan komunikasi terbesar selama restrukturisasi organisasi adanya kurangnya transparansi dan kejelasan. Ketika perubahan terjadi, karyawan seringkali merasa tidak pasti tentang masa depannya. Mereka mungkin tidak tahu apakah masih akan memiliki pekerjaan, bagaimana perubahan akan mempengaruhi tanggung jawab mereka, atau apa yang harus diharapkan dalam beberapa bulan mendatang. Dalam ketidakpastian ini, desas-desus atau spekulasi dapat berkembang, yang pada gilirannya menciptakan ketakutan, kecemasan, dan bahkan penurunan produktivitas. Sebuah survei oleh Harvard Business Review tahun 2021 menemukan bahwa 62% karyawan merasa tidak diberi informasi yang cukup selama proses restrukturisasi, yang membuat mereka merasa tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai bagian dari proses perubahan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang jelas dapat merusak kepercayaan antara manajemen dan karyawan, di mana hal itu sangat penting dalam situasi yang tidak stabil seperti saat restrukturisasi. Dampak kurangnya transparansi yang pertama adalah menimbulkan kebingungan. Ketika karyawan tidak memahami alasan dibalik restrukturisasi atau dampaknya terhadap perannya, mereka menjadi bingung dan khawatir. Kemudian munculnya desas-desus. Dalam ketidakpastian, informasi tidak akurat seringkali menyebar dengan cepat di antara karyawan, menciptakan banyak kebingungan dan kecemasan.
Berikutnya adalah penurunan moral. Ketika karyawan yang merasa tidak diberitahu atau diabaikan, moral dapat menurun yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Lalu bagaimana solusinya untuk menghindari kesalahan ini? Manajemen harus berkomitmen untuk menyampaikan informasi dengan jelas, transparan, dan tepat waktu. Menurut penelitian dari Deloitte tahun 2022, organisasi yang memberikan komunikasi terbuka dan terus-menerus selama restrukturisasi melihat peningkatan keterlibatan karyawan sebesar 25%. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang konsisten dan akurat. Menjadi tanggung jawab manajer unit untuk menjelaskan hal di bawah ini. Tentunya menjelaskan kepada karyawan ya. Yang pertama adalah alasan restrukturisasi. Mengapa perubahan ini diperlukan dan bagaimana restrukturisasi akan mendukung tujuan strategis perusahaan. Kemudian rencana ke depan. Apa yang akan terjadi pada struktur organisasi, departemen, dan peran karyawan. Selanjutnya adalah dampak bagi individu. Jika ada pengurangan atau pengalihan peran, informasi ini harus disampaikan dengan sensitif dan langsung. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tidak mengelola umpan balik dan emosi karyawan. Kesalahan komunikasi kedua yang sering terjadi adalah kurangnya perhatian terhadap umpan balik dan emosi karyawan selama restrukturisasi. Perubahan besar seperti restrukturisasi organisasi dapat memicu berbagai reaksi emosional dari karyawan, mulai dari ketidakpastian hingga kecemasan dan frustasi. Sayangnya, banyak perusahaan gagal mengelola perasaan ini dengan baik. Menurut studi dari Gallup tahun 2021, 46% karyawan merasa bahwa suara mereka tidak didengar selama proses restrukturisasi, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran atau memberikan masukan. Ketika manajemen tidak menyediakan ruang bagi karyawan untuk mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mereka, perasaan negatif ini dapat berkembang dan menyebabkan resistensi terhadap perubahan atau penolakan terhadap perubahan. Dampak tidak mengelola umpan balik dan emosi. Yang pertama adalah adanya resistensi terhadap perubahan. Karyawan yang merasa diabaikan atau tidak didengarkan cenderung menolak perubahan sehingga dapat menghambat kesuksesan restrukturisasi. Kemudian penurunan keterlibatan. Ketika karyawan merasa terputus dari proses dan tidak diberi kesempatan untuk terlibat, keterlibatan mereka dengan pekerjaan dan perusahaan dapat menurun drastis.
Kemudian tingkat turnover yang tinggi. Karyawan yang merasa tidak didengarkan atau tidak diperhatikan mungkin memilih untuk meninggalkan perusahaan yang dapat meningkatkan tingkat turnover. Turnover adalah tingkat perputaran ya, keluar masuknya karyawan. Untuk hal ini, solusinya adalah manajemen harus memastikan bahwa karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan memberikan umpan balik selama proses restrukturisasi. Menurut survei dari PwC tahun 2022, 58% karyawan yang diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik selama perubahan besar merasa lebih mendukung restrukturisasi dan lebih terlibat dalam proses tersebut. Kemudian beberapa cara untuk mengelola umpan balik dan emosi selama restrukturisasi meliputi: yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Selama pertemuan dan forum diskusi, manajemen harus mendengarkan kekhawatiran karyawan tanpa menginterupsi dan menanggapinya dengan empati. Berikutnya adalah memberikan saluran komunikasi terbuka. Menyediakan saluran komunikasi terbuka seperti pertemuan one-on-one atau tatap muka, kemudian kotak saran atau survei tanpa nama atau survei anonim dapat memberikan karyawan kesempatan untuk berbagi perasaan mereka tanpa takut akan konsekuensi. Kemudian mengakui perasaan karyawan. Manajemen harus mengakui bahwa restrukturisasi adalah proses yang sulit dan menunjukkan pengertian terhadap emosi yang dirasakan oleh karyawan. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa didukung dan dihargai selama masa transisi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah komunikasi efektif dalam restrukturisasi. Maka untuk menghindari dua kesalahan komunikasi terbesar di atas, organisasi perlu merancang strategi komunikasi yang terencana dan berfokus pada keterbukaan, keterlibatan, dan empati. Penelitian dari Bersin by Deloitte tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil dalam proses restrukturisasi memiliki strategi komunikasi yang jelas, konsisten, dan mendukung keterlibatan karyawan. Komunikasi tidak hanya harus mengalir dari atas ke bawah, namun juga harus mencakup umpan balik dari karyawan ke manajemen atau ke pimpinan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam memperbaiki komunikasi selama restrukturisasi. Langkah pertama adalah rencanakan komunikasi sejak awal. Komunikasi harus dimulai sejak proses perencanaan restrukturisasi dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses. Informasi yang disampaikan secara tiba-tiba atau mendadak dapat meningkatkan kecemasan karyawan. Langkah yang kedua adalah libatkan manajer lini.
Manajer langsung harus dilibatkan dalam komunikasi karena mereka memiliki hubungan langsung dengan karyawan dan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara manajemen puncak dan karyawan. Tahap ketiga adalah fasilitas diskusi terbuka. Mendorong dialog terbuka tentang restrukturisasi di seluruh tingkatan organisasi dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan rasa keterlibatan di antara karyawan. Jadi, restrukturisasi organisasi adalah proses yang kompleks dan seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan. Dua kesalahan komunikasi terbesar yang sering terjadi adalah kurangnya transparansi dan kegagalan dalam mengelola umpan balik dan emosi karyawan. Ketika karyawan tidak diberi informasi yang jelas atau merasa suara mereka tidak didengar, hal ini dapat merusak moral dan produktivitas serta menghambat keberhasilan restrukturisasi itu sendiri. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang transparan, melibatkan karyawan dalam proses, dan menunjukkan empati terhadap perasaan mereka, perusahaan dapat mengurangi stres selama proses restrukturisasi dan meningkatkan peluang keberhasilan transformasi organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa karyawan merasa didukung dan dihargai selama masa perubahan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Subscribe bagi mereka yang belum subscribe channel saya ini, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu apa yang kita bahas pada kali ini bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian berkomentar, khususnya pada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.